Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Hisham Rafliansyah dengan NPM 200810101030. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Saya mendapatkan metode regula falsi dan metode secant. Yang pertama di sini menggunakan include stdoh. Library ini digunakan untuk melakukan input dan output. Yang kedua ada include method. Library ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi matematika. Yang ketiga ada include conio.a. Library ini digunakan untuk menampilkan hasil antarmuka. Yang keempat menggunakan include windows.a. Pada library ini digunakan untuk memanggil perintah dari sistem. Setelah melakukan mendeklarasikan library yang digunakan, di sini saya mendeklarasikan fungsinya. Saya menggunakan tipe data double, jadi double fungsi double x. Setelah itu saya mendeklarasikan double y. Di sini saya setelah mendeklarasikan y, di sini y sama dengan pau x, 2 minus eksponen x plus 4, yang dimana soal yang saya dapat sebelumnya itu x kuadrat minus eksponen x plus 4. Setelah mendeklarasikan fungsi yang akan dihitung, di sini dikembalikan lagi return y. Setelah mendeklarasikan double, di sini saya membuat perintah untuk melakukan print karakter, yaitu void print char dalam kurung char ch dot integer n. Di sini char ch yang dimaksud adalah karakter apa yang akan kita print, dan integer n ini berfungsi untuk jumlah karakter yang akan kita print. Setelah itu melakukan perulangan while n minus minus, lalu put karakter ch untuk melakukan print karakter yang kita mau tadi. Setelah melakukan void tersebut, saya menambahkan lagi void title untuk mengeprint title yang ada di program yang saya buat, yaitu sistem. Pertamanya sistem, terus cls, yang kedua ada sistem color 80. Color ini untuk mewarnai background dan teks yang ada di program tersebut. Jadi 8 ini angka 8 ini untuk backgroundnya dan 0 untuk teksnya. Jadi 8 ini warna abu-abu dan 0 warna hitam. Setelah itu printf garis miring n 2 kali sama garis miring t, n untuk spasi dan t untuk melakukan tab. Di sini ini ada print karakter yang sebelumnya tadi sudah saya buat voidnya di sini, dibuat voidnya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, print char dalam kurung ini karakter yang kita mau sama dengan, dan jumlahnya 19. Jadi nanti waktu di print ke dalam programnya akan muncul sama dengan jumlah 19. Setelah itu melakukan printf uts metode numerik. Setelah printf, saya melakukan print karakter lagi, sama seperti yang sebelumnya, sama dengan jumlah 19. Lalu melakukan printf untuk melakukan spasi.
Setelah melakukan void title, sekarang saya melakukan void regula. Di sini adalah tempat untuk melakukan penghitungan menggunakan regula falsi. Saya memasukkan void title tadi di sini, lalu saya mendeklarasikan double A, B, C, FA, FB, FC, T, E, atas, bawah. A di sini untuk input batas atas, B untuk input batas bawah, C untuk menghitung FC, FA di sini untuk menghitung A, FB untuk menghitung B, FC untuk menghitung C, T untuk memasukkan toleransi errornya, dan E adalah error. Atas dan bawah ini adalah untuk mempermudah saat melakukan penghitungan FC. Setelah mendeklarasikan double, saya mendeklarasikan integer I dan N. Lalu ada I sama dengan 0. Di sini saya melakukan perintah printf untuk metode regula falsi. Setelah melakukan printf untuk metode regula falsi, saya melakukan printf lagi untuk fungsi yang akan dihitung, yaitu fx sama dengan x kuadrat minus eksponen x tambah 4. Setelah itu saya melakukan printf untuk dapat menginputkan nilai-nilai yang akan dimasukkan. Yang pertama, saya melakukan printf untuk input batas bawah. Setelah melakukan printf, saya tentunya juga melakukan scanf. Di sini scanf persen %lf, nb untuk dimasukkan di double yang B tadi. Yang dimasukkan untuk persen %lf ini adalah untuk memasukkan pada nilai double. Jadi LF itu digunakan untuk inputan yang akan dimasukkan kepada double, fungsi double ini. Setelah melakukan input batas bawah, saya juga melakukan input batas atas. Sama juga scanf persen %lf, na untuk dimasukkan nilainya ke dalam double A. Setelah itu saya juga memasukkan toleransi error yang diperbolehkan. Jadi toleransi error scanf sama persen %lf, nt untuk dimasukkan ke deklarasi T tadi. Setelah melakukan toleransi error, saya melakukan iterasi maksimal. Jadi jumlah iterasi yang boleh dilakukan itu sama juga, tapi bedanya di persennya. Nah, di persennya ini cuman menggunakan persen D. Soalnya iterasi maksimal ini tidak dimasukkan ke dalam fungsi double tadi. nn yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan integer I, n ini. Setelah itu mendeklarasikan lagi FA sama dengan fungsi A dan FB sama dengan fungsi B. Setelah itu melakukan pilihan if FA kali FB kurang dari 0. Jadi jika FA dikali FB sama dengan 0, akan bisa masuk ke dalam program untuk menghitung regula falsi. Jadi setelah bisa masuk, itu langsung keluar printf ini, terus printf
saya melakukan printf untuk membuat tabelnya, yaitu printf I B A C F A F B F C. Setelah itu jika sudah terprint ini akan melakukan do. Di sini I++, jadi I-nya tadi 0 akan otomatis untuk menambah jumlah iterasinya, jadi mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk menghitung FC, untuk menghitung FC sendiri sebenarnya rumusnya FA kali B minus FB kali A per FA minus FB. Tapi di sini saya singkat menggunakan atas sama dengan FA kali B minus FB kali A, dan untuk yang bawahnya FA minus FB saya hitungkan sendiri di sini, jadi bawah sama dengan FA minus FB. Setelah itu melakukan pembagiannya, jadi C di sini C atas per bawah. Setelah menghitung C tersebut, di sini FC sama dengan fungsi C. Jadi dari C atas per bawah, terus baru di sini dideklarasikan FC fungsi C. Nah, untuk errornya di sini saya error. Jadi E sama dengan F absolute FC untuk menghitung jumlah errornya. Jika sudah melewati penghitungan ini, saya langsung melakukan printf. Jadi yang pertama saya printf untuk iterasinya, sama seperti yang pada scanf sebelumnya. Di sini printf-nya juga menggunakan %d. Lalu saya melakukan printf untuk batas bawahnya. Di sini batas bawahnya printf-nya adalah %.10lf, B. Yang dimaksud dengan titik 10lf adalah titik jadi di belakang koma ada 10 angka. Jadi misalnya 2,12345678910. Jadi setelah angka koma ada 10 angka lagi di belakangnya. Terus ada LF tadi, kan %.10lf. Jadi LF yang dimaksud ini untuk dari fungsi double-nya tadi. Komanya koma B. Setelah melakukan batas bawah, saya juga melakukan printf batas atas. Sama seperti batas bawah juga menggunakan %.10lf. Untuk C-nya sama juga menggunakan %10lf, dan di sini komanya koma C. Dan setelah itu melakukan printf untuk FA, FB dan FC. Semuanya sama menggunakan %.10lf. 10lf yang digunakan pada printf sebelumnya. Nah, di sini melakukan ada percobaan lagi, yaitu FC kali FB lebih besar dari 0. Jadi jika FC dikali FB lebih besar dari 0, itu nanti nilai A-nya akan sama dengan C dan nilai FA-nya akan sama dengan FC. Tetapi jika FC dikali FB kurang dari 0, itu yang berubah adalah nilai B-nya. Jadi nilai B-nya akan diganti dengan nilai C dan nilai FB-nya akan diganti dengan nilai FC. Setelah itu di sini ada while E lebih besar dari T, I lebih kecil sama dengan N. Jadi jika nilai errornya sudah
seperti yang kita inputkan, programnya akan berhenti dan memberikan kesimpulannya. Jadi printf, di sini saya melakukan printf kesimpulan. Setelah itu printf setelah melakukan iterasi sebanyak %d kali. Jadi setelah melakukan iterasi sebanyak berapa kali, ini koma i, dan printf, saya melakukan printf lagi, akan ditemukan akar dari %10lf dengan error %e. Jadi di sini untuk melakukan errornya sebanyak berapa, nilai jumlah errornya berapa gitu. Di sini koma c dan e. Jadi c kan tadi yang dihitung itu tadi apa, atas per bawah di sini. Jadi c-nya berapa, dan ini adalah errornya, nilai errornya. Jadi absolute fc ini. Terus di sini ada else. Jadi jika di if fa kali fb kurang dari 0 ini salah angkanya, berarti tidak masuk ke dalam program yang ini, langsung keluar ke else yang sebelah sini. Jadi printf tidak ada akar pada rentang tersebut. Setelah itu ada return di sini untuk kembali ke menu yang pertama. Setelah melakukan penghitungan regulasi, di sini saya membuat untuk metode second-nya. Jadi di sini void second, sama seperti yang sebelumnya, juga ada title, lalu mendeklarasikan double A, B, C, FA, FB, FC, T, dan E. Di sini tidak menggunakan atas dan bawah, soalnya lebih mudah untuk dihitungnya. Setelah itu mendeklarasikan I dan N. I ini untuk iterasi, untuk jumlah iterasi yang akan diprintkan, dan N ini untuk memasukkan iterasi maksimalnya. I sama dengan 0, lalu sama yang pada metode regulasi. Di sini juga menggunakan printf metode second, lalu printf lagi fungsinya fx sama dengan x kuadrat minus eksponen x tambah 4. Setelah melakukan printf untuk fungsinya, melakukan printf untuk menginputkannya. Printf input batas bawah dalam kurung xn min 1, lalu langsung di scan f sama %lf, na. Jadi sama persennya sama menggunakan %lf untuk masuk ke dalam double-nya tadi, agar bisa dibaca dengan double-nya. Terus lalu melakukan printf input batas atas atau dalam kurung xn sama menggunakan %lf, nb. Lalu melakukan printf toleransi error yang akan kita masukkan, sama juga scanf %lf, nt. Lalu melakukan printf untuk iterasi maksimal yang akan kita masukkan. Di sini scanf-nya menggunakan %d karena tidak dimasukkan ke dalam double-nya, dan nn. Lalu setelah melakukan printf untuk menginputkannya, di sini ada fa, mendeklarasikan fa sama dengan fungsi a, dan fb sama dengan fungsi b. Lalu melakukan printf i x dalam kurung n-1, x dalam kurung n, x dalam kurung n-1, dan fx dalam kurung n-1, fx dalam kurung n, fx dalam kurung n+1. Setelah melakukan print, di sini tidak ada
percabangannya, jadi langsung melakukan do, langsung menghitung. Jadi i++ ini nanti iterasinya dari 1, 2 langsung bertambah secara otomatis, dan di sini menghitung nilai x n-1 nya. Jadi untuk menghitung x n-1 itu menggunakan ini, jadi B minus FB dikali B min A per FB min FA. Ini untuk menghitung x n-1 nya. Setelah menghitung x n-1 nya, kita mendeklarasikan fx n+1 sama dengan fungsi C. Jadi dimasukkan ke dalam double fungsi C. Jadi dihitung menggunakan nilai dari x n-1. Lalu untuk menghitung errornya. Di sini error f absolute fc. Jadi error dari setiap iterasi nanti akan dihitung menggunakan f absolute fc-nya. Setelah itu melakukan printf untuk hasil dari perhitungan tersebut. Yang pertama untuk menghitung iterasinya, jadi ada %d. Yang kedua untuk menghitung batas bawahnya, sama seperti yang sebelumnya menggunakan %.10lf, dan komanya di sini A. Untuk menghitung B, C, FA, FB, dan FC sama seperti untuk mengoutputkan pada batas bawahnya, sama semua, jadi menggunakan %.10lf. Setelah melakukan hasil perhitungan ini, akan untuk iterasi berikutnya itu akan dirubah. Jadi di sini saya menuliskan A sama dengan B. Jadi nilai A pada iterasi kedua adalah nilai B pada iterasi pertama, dan nilai B pada iterasi kedua sama dengan nilai C pada iterasi pertama, dan sama juga pada FA dan FB. Jadi nilai FA nya yang pada iterasi kedua akan menggunakan nilai iterasi FB pada iterasi pertama, dan nilai FB pada iterasi kedua menggunakan nilai FC dari iterasi pertama. Setelah itu ada while E lebih besar dari T dan I kurang dari sama dengan N. Jadi jika errornya sudah mencapai batas yang kita masukkan, itu akan langsung otomatis programnya berhenti dan melakukan printf untuk kesimpulannya. Printf setelah melakukan iterasi sebanyak %d kali, I, maksudnya ini nanti iterasinya akan berhenti pada iterasi keberapa, akan otomatis masuk ke sini dan melakukan printf lagi, akan ditemukan akar %10lf dengan error sebanyak %e besar untuk errornya, C dan E. Setelah itu kita masuk kepada main programnya atau integer main-nya. Di sini saya setelah melakukan deklarasi integer main, di sini saya membuat set console title UTS metode numerik. Jadi pada di atas konsolnya tulisannya nanti ada UTS metode numerik, terus sistem CLS, do sistem CLS. Setelah itu saya memasukkan title yang udah saya buat void-nya sebelumnya. Jadi di sini title, lalu saya melakukan printf Ryan Hisham Rafliansyah, terus printf lagi npm saya 200810101030, lalu printf metode numerik di 081 kelas saya. Setelah itu saya melakukan print char. Di sini sama yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk melakukan print karakter, di sini saya meminta karakter sama dengan
dengan jumlahnya 56. Jadi karakter yang di print adalah 56 sama dengan. Di sini melakukan puts output, 1 metode regula falsi dan 2 metode second. Yang ketiga adalah keluar dari programnya. Jadi saya buat untuk saya buat menunya pada main program ini. Printf untuk sama dengan dan tab. Setelah itu melakukan print karakter lagi sama dengan dengan jumlah 56. Lalu melakukan puts untuk masukkan pilihan. Di sini saya menggunakan getch dengan switch. Jadi di sini case 1 saya masukkan void regula tadi yang untuk metode regula falsi. Case 2 untuk di sini saya melakukan case 2 untuk memilih menu yang kedua, yaitu metode second. Saya memasukkan void dari second, yaitu second dalam kurung, terus melakukan break untuk nanti setelah perhitungan biar programnya berhenti dulu sebelum kita melakukan memencet tombol pada keyboard. Terus lalu di sini ada case 3, itu untuk memilih menu keluar, jadi langsung return 0 untuk langsung keluar dari programnya. Di sini ada break dan di sini ada default, jadi kalau tidak memencet dari 1, 2 atau 3 akan keluar tulisan tidak ada pilihan dan ada tulisan lagi press any key untuk memencet tombol sembarang untuk kembali memunculkan menu yang ada. Lalu get ch, terus di sini ada sistem pause, di sini ada while get ch dalam kurung nada seru sama dengan 27, dan di sini ada return 0 untuk kembali. Jadi ini hasil source code yang telah saya buat. Mari sekarang kita coba untuk menjalankan program yang saya buat tadi. Nah, ini hasil dari program yang telah saya buat tadi. Jadi saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa tadi ada di sini ada set console. Tadi saya juga sudah menegaskan di sini ada set console. Jadi set console title ini yang saya maksud adalah pada tulisan ini. Jadi pada konsolnya ini di atasnya ada tulisan UTS metode numerik. Lalu yang tadi ada print karakter sama dengan jumlahnya 56, yang saya dimaksudkan di sini adalah karakter ini. Jadi ini sama dengan jumlah 56. Sekarang kita coba saja programnya untuk dijalankan. Jadi yang pertama adalah metode regula falsi. Ya, di sini input batas bawah. Jadi batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Dengan toleransi error 10 pangkat minus 7, berarti 0. Iterasi maksimal kita di sini memaksudkan 20. Akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi di sini kan tadi yang untuk outputnya persen titik 10 LF. Jadi angka di belakang angka 2 ini ada 10 angka di belakang angka 2-nya. Dan iterasi yang maksimal yang saya masukkan 20, tapi kenapa di sini yang di print cuma hanya 7 aja. Jadi jika errornya
lebih dari T, NN, I kurang dari sama dengan N. Jadi program tersebut akan otomatis berhenti jika errornya sudah mencapai batas yang kita masukkan toleransi errornya ini. Jadi berarti toleransi errornya sudah mencukupi 10 pangkat 7 pada iterasi ke-7. Jadi programnya otomatis sudah langsung berhenti. Di sini juga ada kesimpulannya, setelah melakukan iterasi sebanyak 7 kali akan ditemukan akar 2,158726, berarti yang ini, dengan error sebanyak 4,30944. Jadi errornya sudah mencapai batas maksimal dari toleransi errornya tersebut. Jadi program ini sudah berjalan dengan lancar. Tapi jika kita masukkan angka yang salah, angka yang kita masukkan tidak sesuai, pasti akan langsung keluar tulisan tidak ada akar pada rentang tersebut. Jadi otomatis tidak akan terhitung oleh program tersebut. Ya, sekarang kita mencoba untuk metode secondnya. Di sini input batas bawahnya 2, input batas atasnya 3, toleransi errornya 10 pangkat minus 7. Dengan iterasi maksimal kita masukkan di sini 20. Nah, sama seperti program yang sebelumnya. Jadi jika errornya sudah mencapai batas toleransi error, maka programnya otomatis langsung berhenti di iterasi berapapun. Seperti pada program ini, iterasinya cuma sampai 6, padahal iterasi maksimal yang saya minta 20. Jadi programnya akan otomatis berhenti jika nilai errornya sudah mencapai batas toleransi. Langsung setelah melakukan print tabel ini, langsung melakukan kesimpulan di sini tadi. Kesimpulannya, setelah melakukan iterasi sebanyak 6 kali akan ditemukan akar 2,158726, yaitu pada iterasi ke-6 dengan error sebanyak 3,5446. Jadi program yang telah saya buat berhasil dijalankan. Jika kita di sini memasukkan nilai yang salah, program otomatis akan tidak dapat berjalan. Jadi program yang metode second tersebut kalau tidak dapat digunakan berarti ada yang salah pada memasukkan batas bawah dan batas atasnya. Sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil program yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.